Halo teman-teman, selamat datang di SKDI Review by Sim Kadabra. Di sini kita akan membahas setiap penyakit dalam SKDI satu persatu sampai tuntas, mulai dari konsep dasarnya, patogenesis, hingga tata laksana lengkapnya. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak kelewatan video lain dari kami ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai cerebral palsy atau disingkat CP ya teman-teman. CP ini adalah gangguan neurologik pediatrik yang cukup sering terjadi. Untuk dokter umum, SKDI-nya 2, artinya kita diminta untuk bisa mendiagnosis, sedangkan untuk lanjutan terapinya kita akan rujuk ke dokter spesialis ya, biasanya spesialis anak. CP secara definisi itu merupakan sekumpulan kelainan perkembangan motorik dan postur yang bersifat permanen dan non-progresif. Nah, ini teman-teman harus ingat ya. Jadi, kalau kelainan perkembangannya itu masih reversibel penuh dan gejalanya masih memburuk progresif, pikirkan diagnosis lain dulu selain CP. Jadi maksudnya gini, misalnya karena CP seorang anak tidak bisa berjalan tapi bisa merangkak ya. Nah, kondisi ini cenderung permanen ya. Jadi, beberapa terapi fisik bisa dilakukan untuk menurunkan disabilitas dan meningkatkan kemandirian. Tapi, sulit untuk anak itu mencapai fungsi penuh lagi ya, tanpa penggunaan alat bantu. Nah, sebaliknya juga, kondisi ini nggak akan progresif juga, sampai bikin anak yang tadinya bisa merangkak tapi nggak bisa berjalan, sekarang jadi nggak bisa merangkak juga. Nah, kalau misalkan masih progresif seperti itu, berarti harus diinvestigasi diagnosis lain, apakah mungkin ada lesi di sistem sarafnya yang masih progresif, contohnya tumor gitu ya. CP ini penyebabnya bisa terjadi dalam periode prenatal, perinatal, atau postnatal. Jadi, antara bayinya masih dalam kandungan, sekitar saat persalinan, atau sesudah kelahiran sampai bayinya usia 6 minggu ya. CP juga mungkin saja disertai defisit sensoris dan keterlambatan intelektual, tapi ini nggak wajib ya. Jadi, yang wajib itu hanya gangguan perkembangan motorik tadi. Insidensi CP itu 1,5 sampai 2,5 per 1000 kelahiran hidup, dan resikonya jauh lebih tinggi pada bayi yang lahir prematur. Nah, semakin rendah usia kehamilannya, maka makin beresiko. Sekarang kita masuk ke etiologinya. Pertama adalah faktor risiko dan etiologi prenatal dulu. Ini menyusun 70-80% kasus CP. Seperti tadi sempat disinggung, ada prematuritas dan berat badan lahir rendah ya. Kondisi yang terjadi pada bayi prematur itu didominasi oleh 2 patologi. Pertama, intraventricular hemorrhage disingkat IVH, yaitu rupturnya pembuluh darah sekitar sistem ventrikel otak ya, akibat imaturitas perkembangan pembuluh darah pada bayi prematur. Yang kedua adalah periventricular leukomalacia, disingkat PVL. Artinya kegagalan perkembangan white matter atau substansia alba sama di sekeliling sistem ventrikel juga. Nah, nanti kita akan bahas 2 kondisi ini dengan lebih detail ya. Berikutnya ada faktor infeksi juga. Infeksi ini secara tidak langsung dapat menyebabkan prematuritas karena dia memicu persalinan preterm. Nah, kondisi infeksi ibu dan neonatus yang paling sering itu adalah chorioamnionitis dan TORCH. Nah, ini singkatan dari toxo, other infection termasuk varicella zoster, adenovirus dan enterovirus, rubella, CMV, dan herpes simplex serta sifilis ya. Faktor prenatal terakhir yaitu kehamilan multiple ya, maksudnya bayi kembar, dan komplikasi kehamilan pada ibu seperti contohnya trombofilia atau pendarahan dan preeklamsi. Nah, faktor prenatal ini menyusun hampir semua kasus ya. Kalau yang perinatal, itu paling sering akibat asfiksia bayi saat persalinan, entah itu gara-gara distosia, ya, kompresi tali pusat, dan lain-lain. Sedangkan yang postnatal itu bisa cedera kepala, stroke, meningitis atau ensefalitis, atau resirkulasi dan pernafasan. Misalnya karena hyalin membran disease atau mekonium aspirasi seperti itu ya. Karena yang prenatal menyusun 70-80% kasus, kita mau bahas lebih detail nih tentang 2 kondisi tadi, yaitu IVH dan PVL.
Pada bayi yang prematur, terjadi imaturitas perkembangan pembuluh darah di sekitar ventrikel otak. Sehingga pembuluh darah ini akan lebih rentan dan mudah ruptur ya. Nanti pendarahan itu bisa masuk ke rongga ventrikel sehingga disebut intraventricular hemorrhage atau IVH. Selain dari perkembangannya yang imatur, aliran darah otak pada seluruh bayi ya, bahkan yang aterm juga, itu lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Nah, apalagi yang prematur ya, lebih rendah lagi daripada bayi normal. Nah, daerah yang paling rendah aliran darah adalah daerah watershed namanya. Teman-teman lihat watershed area itu adalah daerah yang diperdarahi ujung-ujung dari pembuluh darah besar ya. Jadi yang anterior ini itu ujung pembuluh MCA dan ACA. MCA itu middle cerebral artery ya atau arteri cerebri media. Sedangkan yang ACA itu anterior cerebral artery. Kemudian di posterior ini ujung-ujung pembuluh MCA dan posterior cerebral artery ya. Sedangkan yang tengah ini adalah ujung-ujung pembuluh yang memperdarahi daerah diencephalon dan basal ganglia. Nah, kalau ada penurunan aliran darah, maka daerah-daerah inilah yang pertama akan mengalami iskemi. Kenapa? Pada bayi aterm nggak masalah gitu ya, meskipun tadi kan aliran darah otaknya juga lebih rendah daripada orang dewasa. Nah, itu karena pada bayi yang tidak prematur, mereka sudah memiliki mekanisme autoregulasi aliran darah otak ya menggunakan otot polos dari arterinya. Pada bayi prematur, mekanisme ini kurang berkembang juga karena otot polos di dinding arteriolnya itu belum matur juga ya. Semua faktor ini termasuk terjadinya IVH akan berkontribusi menimbulkan iskemik jaringan periventrikular. Nah, iskemia inilah yang akhirnya mengaktifasi mikroglia atau makrofag otak ya untuk menghasilkan sitokin dan ROS atau radikal bebas. Nah, kedua senyawa ini bersifat toksik pada sel oligodendrosit otak yang membentuk mielin. Jadi kalau mielinnya tidak terbentuk pada saat periode perkembangan otak bayi, terjadilah periventrikular leukomalasia. Nah, kenapa kok motorik ya manifestasinya? Karena di daerah periventrikular itu melintas traktus kortikospinal yang berfungsi dalam motorik. Bergantung dari luasnya lesi ya, dia juga bisa melibatkan traktus lain. Oleh karena itu, CP tadi nggak harus eksklusif motorik, tapi motoriknya tetap harus ada ya. Sekarang klasifikasinya. Seperti kita ketahui tadi, lesi otak pada CP itu bervariasi secara ukuran ya. Selain itu, meskipun dia paling sering melibatkan daerah periventrikular, tapi sebenarnya lokasinya itu juga bisa bervariasi, nggak harus di periventrikular itu, bisa di cerebellum lah, bisa di cortex atau di tempat-tempat lain. Yang pertama adalah spastic hemiplegia. Nah, di sini manifestasi CP-nya mempengaruhi setengah badan aja sesuai namanya hemiplegia. Lalu ada spastic diplegia. Ini jenis yang paling sering ya mempengaruhi salah satu ekstremitas aja, yang atas atau yang bawah, tapi hampir selalu dia kena yang ekstremitas bawah. Yang paling parah adalah spastic quadriplegia. Ini mempengaruhi keempat ekstremitas. 3 jenis yang pertama ini itu disebut juga spastic cerebral palsy ya, karena ada lesi di tractus pyramidalis UMN. Nah, selanjutnya ada yang non-spastic. Dia tidak mengenai tractus pyramidalis, contohnya athetoid CP yang mengenai tractus ekstrapiramidal. Selain ini ada juga ataxic CP ya, dia mengenai cerebellum sehingga manifestasinya akan ataksia. Tapi di sini saya nggak masukin ke slide karena insidensinya juga sangat jarang ya. Nah, ada kecenderungan etiologi untuk masing-masing dari jenis-jenis ini. Kalau spastic hemiplegia paling sering akibat stroke atau IVH. Yang diplegi dan quadriplegi paling sering disebabkan PVL tadi. Sedangkan yang non-spastik paling sering disebabkan asfiksia perinatal. Lokasi lesinya seperti tadi, kalau yang spastik itu di tractus pyramidalis, sedangkan yang non-spastik di tractus ekstrapiramidal. Sekarang kita akan bahas tanda dan gejalanya satu persatu. Untuk tipe spastik hemiplegia, dia mempengaruhi satu sisi tubuh ya. Tapi ada kecenderungan, yaitu ekstremitas atas gejalanya akan lebih berat. Saat pasiennya berjalan, itu kalau anaknya bisa berjalan ya, akan tampak tanda circumductive gait. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di video ini.
Karena tungkai yang terkenanya itu parese spastik, maka dia tidak bisa memfleksikan lututnya ya. Sehingga pasien akan cenderung melakukan gerak memutar setengah lingkaran ya, kayak gini, untuk memindahkan kakinya. Lalu karena lesinya di otak, jelas tanda kelumpuhannya yang UMN ya. Apa aja tuh tanda UMN? Pertama ada tonus otot yang meningkat, jadi kaku ekstremitasnya. Lalu ada refleks fisiologis yang meningkat dan refleks patologis seperti Babinski ya yang positif. Bisa juga ada klonus. Nah, teman-teman lihat di video ini. Jadi contohnya di sini diperiksa pada ankle ya. Saat didorsofleksikan secara pasif oleh pemeriksa, ada respon klonus pada kakinya itu ya, seperti gerakan getaran yang ritmik. Nah, ini disebabkan hilangnya fungsi inhibisi dari sistem saraf pusat terhadap lower motor neuron. Sama kejadiannya seperti refleks fisiologis yang meningkat pada lesi SSP ya. By the way, semua video yang terlampir di sini itu saya ambil dari YouTube ya. Teman-teman bisa akses videonya dari link yang udah saya taruh di kolom deskripsi kalau mau nonton yang fullnya ya. Nah, pada jenis ini, sindrom kejang seperti epilepsi terjadi pada sepertiga kasus dan gangguan kognitif pada 25% kasus. Berikutnya untuk yang diplegi, tanda-tanda UMN tadi ya bisa terjadi pada kedua tungkai. Biasanya kelihatan pertama pada bayi usia 9 bulanan yang mulai merangkak. Nah, mungkin orang tuanya ngelihat kok merangkaknya aneh gitu ya. Kakinya itu akan diseret-seret seperti di video ini. Nah, ini mirip tentara yang lagi merangkak dalam posisi tiarap gitu ya. Ini namanya komando crawl. Kemudian bisa tampak scissoring, yaitu kedua tungkainya kaku dan saling bersilangan membentuk gambaran seperti gunting ya. Sindrom kejang dan gangguan kognitif jarang ada, tapi anak bisa aja mengalami kesulitan dalam belajar. Kalau kuadriplegi, ini yang paling parah ya. Tanda UMN ada di keempat ekstremitas. Bisa ada parese bulbar juga, menyebabkan kesulitan menelan sehingga ada resiko aspirasi yang bisa menimbulkan pneumonia. Sindrom kejang dan gangguan kognitif juga sering terjadi pada tipe ini, dan bisa juga ada defisit sensoris, misalnya di penglihatan dan kemampuan bicara, jadi mungkin terdapat afasia juga ya pada anaknya. Terakhir yang non-spastik. Di sini sesuai namanya tidak ada spastisitas atau tanda UMN. Justru saat bayi itu biasanya tampak hipotonik. Nah, nanti seiring usianya bertambah, tonus ototnya akan semakin meningkat menuju ke arah spastik ya. Ekstremitas atasnya lebih terpengaruh. Ada gerakan-gerakan involunter dan gangguan koordinasi gerak otot. Nah, jenis ini sebenarnya cenderung lebih ringan dan sindrom kejang atau gangguan kognitifnya lebih jarang. Kira-kira begitu ya teman-teman klasifikasi dan gejalanya. Sekarang gimana nih cara kita menegakkan diagnosisnya? Paling penting itu kita mampu deteksi lewat pemeriksaan umum. Ada sesuatu yang aneh atau enggak gitu ya dari perkembangan seorang bayi. Kecurigaan akan CP itu harus kita terapkan kalau ada bayi yang lahir dari kehamilan dengan gangguan prenatal atau perinatal. Misalnya ibunya ada preeklamsi, atau anaknya lahir prematur, sempat ada solusio plasenta gitu dan lain-lain. Kita analisis profil pertumbuhannya karena misalnya pada CP yang tipe hemiplegi itu panjang tungkai dan lengan dari sisi yang terpengaruh bisa lebih pendek daripada yang sehat. Karena sisi yang terpengaruh itu kan jarang digunakan ya, jadi jarang mendapatkan stimulasi untuk bertumbuh juga. Kemudian periksa perkembangan motoriknya, kelainan postur, serta deformitas ekstremitasnya. Untuk usia di bawah 6 bulan, itu bayi memang belum bisa mobilitas ya. Tapi kita bisa cek saat ditidurkan posisi terlentang ya, kemudian kita angkat, kita perhatiin tuh kepala bayinya apakah bisa dipertahankan sejajar dengan tubuhnya oleh bayi tersebut, atau kepalanya jatuh ke belakang, jadi tertinggal. Nah, kemudian di tangan juga kita rasakan apakah si torso atau tubuh bayinya itu kaku atau lemes gitu ya, dibandingkan dengan yang tonus normal. Kemudian kita lihat tuh tungkai yang tergantung saat kita angkat, kita posisikan badannya tegak, kita lihat tungkai yang tergantung itu apakah scissoring, menyilang gitu ya, atau enggak. Nah, kalau usia di atas 6 bulan, bisa dicek juga asymmetric tonic neck reflex. Nah, ini adalah salah satu dari refleks primitif yang seharusnya sudah hilang pada usia di atas 6 bulan. Tapi karena CP ada keterlambatan perkembangan motorik ya,
Refleks ini cenderung bertahan sampai lebih dari 6 bulan. Nah, teman-teman lihat di video ini, kalau kita tolehkan kepala bayi ke salah satu sisi, maka ekstremitas pada sisi yang sejajar arah tolehan ini akan mengalami ekstensi, sementara ekstremitas kontralateralnya akan fleksi. Seperti itu refleksnya ya. Nah, kalau usia di atas 10 bulan, maka bayi sudah bisa mobilitas. Tinggal kita lihat, kira-kira dia merangkaknya normal atau ada komando crawl seperti tadi ya. Untuk mengetahui taraf fungsi motorik anak dan kira-kira alat bantu apa ya yang dibutuhkan untuk membantu mobilitas, bisa dilakukan asesmen menggunakan Gross Motor Function Classification System atau GMFCS. Ini tujuannya untuk ke tata laksana ya teman-teman. Pemeriksaan penunjangnya karena logikanya tadi ada lesi di otak, berarti bisa juga kita lakukan MRI. Nah, lesi PVL bisa terlihat hiperintensitas di daerah periventrikular di sini. Kalau teman-teman perhatiin, ini persis area watershed sesuai teori kita tadi ya. Daerah yang rentan iskemik, kemudian gara-gara iskemi itu dia dihasilkan sitokin dan radikal bebas yang mengganggu mielinasi. Akhirnya terjadilah PVL pada daerah tersebut. Nah, lesi PVL ini kemudian akan mati meninggalkan kavitas yang berisi CSF seperti di gambar MRI yang satu ini. Kalau ingin diinvestigasi lebih lanjut, bisa screening genetik karena CP sering terjadi bersama juga dengan abnormalitas genetik lain. Lalu kalau CP-nya disebabkan oleh stroke, bisa juga dilakukan pemeriksaan trombofilia, takutnya ada kelainan pembuluh darah pada bayinya ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman pembahasan tentang CP ini. SKDI-nya juga 2, jadi kita nggak perlu sampai pelajari cara tata laksananya ya. Ini ada tabel diagnosis banding beberapa kelainan motorik yang sering keluar di UKM PPD. Bisa teman-teman pelajari dan pastiin teman-teman bisa membedakan ya masing-masingnya dari patofisiologi serta karakteristiknya. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Apabila ada pertanyaan atau usulan lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan kita baca dan respons segera mungkin ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Keep studying and let the magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.